Di tim kali ini itu kita akan berdiskusi tentang gimana apa itu hakikat era disrupsi, kemudian hakikat pendidikan agama Kristen itu seperti apa, kemudian pendidikan agama Kristen bagi generasi milenial atau Gen Z itu seperti apa, kayak fungsinya atau manfaatnya, kemudian ada teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di era industri 4.0. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, mungkin aku minta Sarah untuk presenting PowerPoint-nya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini lagi di share screen. Oke, selagi menunggu, kami dari kelompok 5, jadi ada Aurelia, ada Hengki, ada Erlangga, ada Sarah, dan juga ada Valencia. Oke, di kelompok kita akan berdiskusi tentang apa dalam era disrupsi. Boleh next? Ini nama-nama kelompoknya. Next. Oke, yang pertama yaitu hakikat era disrupsi. Disrupsi itu seperti apa sih? Bagaimana bisa apa itu hakikatnya? Jadi disrupsi di sini itu dimaksud adalah perubahan yang signifikan dalam setiap bidang yang ada, itu terutama di bidang pendidikan itu sendiri. Dan perubahan ini itu menuntut manusia agar dapat beradaptasi semampu mungkin mengikuti perkembangan yang ada dalam suatu kemajuan. Nah, kalau misalkan di sini di dunia ini tidak ada perkembangan, maka akan mengalami ketertinggalan. Nah, salah satunya yaitu dunia pendidikan, di mana satu organisasi yang juga mengalami dampak disrupsi ini yang harus mengikuti perkembangan yang ada gitu. Kemudian istilah disruption atau disrupsi ini muncul pertama kali itu dalam konteks bisnis, investasi, dan keuangan. Jadi kayak di bidang ekonomi lah ya. Kemudian ini meluas sampai ke dunia pendidikan. Nah, dalam konteks di Indonesia, disrupsi itu merujuk pada gangguan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi peluang bagi perkembangan pendidikan yang tinggi. Kemudian kita lihat disrupsi ini di lingkup pendidikan agama Kristen itu merupakan peluang dan juga tantangan, tapi bukan hambatan. Yang artinya pendidikan itu harus lebih mampu dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang ada melalui perubahan zaman dan teknologi yang ada. Gitu. Nah, di dalam pendidikan itu, terutama pendidikan agama Kristen, disrupsi itu terus berkembang mengikuti yang diikuti oleh proses pembelajaran seperti kayak online kayak kita sekarang ini kita kayak online Zoom atau Teams yang tidak menghalangi atau tidak menutup kemungkinan kita berjarak jauh tapi kita masih bisa bertemu gitu teman-teman. Kemudian menurut Clayton M. Christensen, yaitu guru besar dari University Harvard Business School yang menulis buku The Innovator Dilemma pada tahun 1997 itu menjawab pertanyaan yang sering banget, yaitu perkembangan dalam ekonomi melalui perusahaan-perusahaan besar, bahkan pemimpin pasar, yang bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil. Nah, jawabannya ini memberikan satu tanda tanya dengan jawaban yang besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi disrupsi ini tidak hanya sekedar perubahan gitu, tetapi juga mengubah tatanan di dunia perusahaan atau di dunia bisnis gitu. Mungkin di daerah disrupsi ini juga
peluang dan tantangan di pendidikan tinggi terus berkembang. Nah, dalam pendidikan agama Kristen, eh, tantangannya itu sangat baik ya, positif, yang yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang ada dengan sistem digital atau teknologi yang sangat inovatif. Kemudian yaitu respon yang diberikan kepada pembelajaran tersebut itu terus pada sumber daya, resources, terus prosesnya, dan tata nilainya, value-nya. Nah, di mana sejalan dengan ini pemikiran tersebut itu bagaimana sumber daya manusia itu memanage atau melaksanakan serta mengendalikan organisasi yang disebut pendidikan tadi itu secara baik atau totalitas. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hengki. Oke. Saya akan melanjutkan tentang hakikat pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih PAK, apa peran PAK dalam era disrupsi, kita harus mengerti dulu nih, apa hakikat pendidikan agama Kristennya. Nah, di sini saya udah merangkum ada beberapa poin. Nah, yang poin pertama adalah PAK adalah pengajaran yang berfokus pada nilai-nilai Kristen yang dilaksanakan di kehidupan sekolah dan gereja. Di sekolah, PAK diajarkan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Di gereja, PAK disampaikan melalui pelayanan sekolah minggu, pemuda, kaum ibu, dan lansia. Nah, yang kedua, terdapat berbagai istilah untuk PAK seperti pendidikan agama Kristen, pendidik agama, dan pendidik agamawi. Namun, Grom berpendapat istilah Christian Religious Education adalah yang paling tepat karena memperlihatkan arti yang mendalam. Yang ketiga, tokoh-tokoh seperti Hamrichhausen, Sijabat, dan Hendricks memberikan pengertian bahwa PAK bertujuan membentuk karakter dan perilaku sesuai teladan Kristus serta membebaskan dari perbudakan dosa. Next slide. Selanjutnya, di perguruan tinggi, PAK bertujuan membentuk karakter mahasiswa melalui implementasi nilai-nilai UKI seperti rendah hati, berbagi, disiplin, profesional, dan integritas. Lalu, PAK berperan dalam membentuk manusia baru dengan karakter Kristus agar dapat menghadapi tantangan zaman serta terlibat dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari panggilan umat Kristen. Lalu yang terakhir, melalui belajar PAK, diharapkan mahasiswa mengalami perubahan menjadi serupa Kristus dan memperoleh pengampunan dosa serta hidup melalui Roh Kudus. Kira-kira itu adalah poin utama dari hakikat pendidikan agama Kristen. Terima kasih. Oke, sebelum saya menjelaskan, apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan agama Kristen bagi generasi milenial. Nah, pendidikan agama Kristen ini, seperti yang sudah dijelaskan, bisa dijadikan hal yang penting dalam kurikulum sekolah, terutama dalam era disrupsi industri ini 4.0, di mana pendidikan ini tidak begitu relevan di mata orang lain. Dengan adanya pembelajaran dari pendidikan agama Kristen ini, dapat membantu kita untuk membangun karakter kita secara spiritual dan juga emosional, dan juga dapat membantu kita dalam membangun sikap moralitas kita. Dengan cara dan strategi yang komprehensif ini, dengan cara melakukan dengan strategi yang komprehensif supaya pendidikan agama Kristen ke depannya dapat menjadi pembelajaran yang penting dalam kehidupan seseorang. Next slide.
Oke, selanjutnya pendidikan agama Kristen ini memiliki tujuan yang clear dan juga jelas, yaitu meningkatkan iman mahasiswa dan juga nilai-nilai Kristiani dan moral secara religius dalam kehidupan banyak orang. Hal ini juga dibantu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3, di mana pendidikan keagamaan itu juga termasuk sebagai kurikulum pendidikan tinggi. Pendidikan agama Kristen juga bisa dijadikan sebagai sumber nilai-nilai, terutama nilai-nilai Kristiani, dan sebagai pedoman hidup yang dapat kita gunakan untuk membangun karakter dan kepribadiannya supaya secara konsisten dapat mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan. Bagi generasi milenial, pendidikan agama Kristen ini harus disesuaikan dengan relevansi kehidupan mereka, di mana media digital telah menjadi bagian dari hidup mereka. Dengan kesesuaian inilah yang dapat membantu pendidikan agama Kristen menjadi suatu pembelajaran yang relevan dan juga penting untuk kita lebih mengerti lagi tentang umat-umat Kristiani. Selanjutnya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di era industri 4.0. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa dijelaskan setiap kehidupan manusia diselaraskan dengan teknologi untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru sebagai suatu peluang baik secara kreatif maupun inovatif. Hoyles dan Lagrange menjelaskan bahwa teknologi atau digital system adalah hal yang paling mempengaruhi sebuah sistem pendidikan di dunia saat ini. Hal ini disebabkan karena aspek efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis digital. Nyatanya, kita bisa tahu bahwa sudah berapa kali sih dunia ini mengalami sebuah revolusi industri gitu, bahwa kita udah sampai di titik revolusi industri 4.0 yang kita tuh udah melewati 3 tahap revolusi industri yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya di titik sampai saat ini dunia sendiri udah sedang mengalami revolusi industri 5.0, di mana udah mulai banyak temuan-temuan baru seperti AI dan lain sebagainya. Di industri 4.0 kita bisa lihat penggunaan komputer ataupun laptop yang sudah hampir menyeluruh, sementara untuk industri 5.0 sendiri kita sudah dibantu dengan berbagai media untuk membantu kita dalam proses pembelajaran seperti Zoom, lalu ada Teams, terus ada AI juga yang membantu mahasiswa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Lalu sudah ada sistem untuk mencek plagiarisme dan lain sebagainya. Itu sudah kita nikmati dari era industri 4.0 hingga saat ini. Lalu dalam pembelajaran PAK sendiri, ini merupakan satu poin penting karena saya menuliskan bahwa dalam Matius 28 ayat 20a dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hal ini merupakan kehendak Allah yang nyatanya harus digenapi kita sebagai manusia, karena ini merupakan suatu jaminan Kristus bahwa Kristus akan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan mengajar untuk selalu menaati prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh Kristus sebelumnya. Nah, di era industri 4.0 ini melalui perkembangan digital yang sudah banyak melakukan perubahan, kita percaya bahwa banyak hal yang akhirnya juga mempengaruhi baik itu dalam pendidikan kita maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena selain mempelajari kebenaran Allah, kita juga harus memahami media dan penggunaannya secara tepat, biar kita nih nggak terjebak gitu dengan situasi yang ada pada saat ini, maupun dengan perubahan yang sangat signifikansi bergerak dengan cepat, tapi kita bisa mengikuti itu dan tidak melupakan apa yang menjadi sebuah jalan kita gitu untuk tetap berdiri. Karena media sosial saat ini kita sudah tahu ya dampaknya sangat besar sekali terhadap banyak anak muda, khususnya bagi kaum milenial dan juga Gen Z, tentang pola interaksi yang lebih terbaru lagi dan inovatif melalui
teknologi digital ini. Jadi kita bisa tahu bahwa melalui pendidikan ini, pendidikan agama Kristen yang sudah berkembang di era industri 4.0, kita bisa mengenal bahwa kebenaran Allah itu menjadi fondasi bagi kita sebagai mahasiswa maupun pelajar yang mengerti maksud dan kehendaknya atas diri secara pribadi. Jadi kebenaran Allah membawa pembaharuan dan pertumbuhan iman bagi setiap kita yang memang sungguh-sungguh mau belajar untuk sebuah perubahan. Jadi intinya teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di era industri 4.0 ini, kita mau bahwa dengan kita yang siap menghadapi industri 4.0, kita tuh tidak meninggalkan sebuah kewajiban kita untuk tetap ikut kebenaran Allah, bahwasannya pertumbuhan apapun yang semakin cepat ataupun yang semakin modern, ketika kita dihadapi oleh sesuatu pertumbuhan yang semakin membawa kita pada sebuah pembaharuan, kita jadi mau belajar, dan hal itu untuk sebuah dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Valen. Oke, kita udah masuk ke terakhir, yaitu kesimpulan dari yang udah dijelasin oleh teman-teman saya. Jadi pendidikan agama Kristen itu di era disrupsi pada saat ini adalah bahwa era disrupsi telah memiliki dampak yang signifikan, dan juga terhadap pendidikan agama Kristen. Disrupsi ini telah membawa perubahan dalam cara pendidikan agama Kristen dilakukan, seperti penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran dan perubahan paradigma dalam cara berpikir dan berperilaku. Namun, disrupsi juga membawa peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Kristen dengan cara mengembangkan inovasi dan adaptasi dalam pendidikan. Jadi, yang udah disampaikan teman-teman saya secara singkatnya, contoh-contoh poin itu penting banget buat kita tuh memahami akan adanya nilai-nilai moral dan etika Kristen dalam menghadapi perubahan teknologi dari zaman ke zaman. Dan tentunya juga cara kita agar dapat memahami nilai etika Kristen tersebut, kita juga pasti perlu banget adanya adaptasi dalam metode pengajaran dan penyampaian materi di era disrupsi ini, agar penyampaian materi yang disampaikan ini jadi lebih relevan dan realitas sosial dan teknologi yang terus berubah. Lalu, pembangunan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep seperti etika digital. Maksud dari konsep-konsep etika digital ini tuh agar para mahasiswa atau dari berbagai kalangan usia ini dapat menjadi warga digital yang beretika dan berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital ini menjadi dengan cara yang lebih masuk ke dalam nilai-nilai Kristiani. Lalu yang terakhir ini ada penguatan keterampilan dan kepemimpinan Kristen yang dapat menghadapi kompleksitas dan tantangan-tantangan zaman, yaitu melalui tanggung jawab sosial. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau penjelasan dalam presentasi kami kali ini. Kami harap teman-teman sekalian yang menonton video ini maupun Pak Ajan dapat mengerti, dapat memahami apa yang sudah kami jelaskan tadi. Saya, Sarah Rahel Tobing, selaku perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua. Ini sudah boleh live kan ya? Rekamannya diberhentiin dulu cuy.